Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bersedia untuk melakukan sesi wawancara kali ini. Sebelum ke pertanyaan, izinkan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiz Sapik Nabili. Saya adalah mahasiswa Telkom University semester 2, program studi D3 Sistem Informasi kelas 4801. Asal daerah saya dari Ciamis, Jawa Barat. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Novel Prasetya, mahasiswa Telkom University, jurusan Pendidikan Farmasi dari Bekasi. Baik, sebelum ke pertanyaan, izinkan saya untuk membacakan latar belakang visi dan tujuan penelitian terlebih dahulu. Baik. Latar belakang itu yaitu Wanderlust merupakan sebuah aplikasi sistem informasi berbasiskan web yang memiliki fungsi utama sebagai wadah informasi terkait destinasi wisata yang mencakupi lokasi, kegiatan, harga, tiket, serta informasi menarik lainnya. Adapun untuk PC yaitu menjadi platform digital terdepan yang menyediakan informasi lengkap, interaktif dan terpercaya mengenai destinasi wisata serta memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka. Dan adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan pengguna dalam mencari dan memilih destinasi wisata. Yang kedua mengidentifikasi hambatan atau masalah yang dialami pengguna saat berlibur atau menjelajahi destinasi wisata. Yang ketiga mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pengguna terhadap web penyedia informasi destinasi wisata. Dan yang terakhir memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan UX dengan pendekatan yang lebih berpusat kepada pengguna. Baik, langsung saja untuk ke pertanyaannya. Eh, Pertanyaan pertama yaitu apa saja sumber sumber informasi yang Nopal gunakan sebelum memutuskan destinasi wisata? Apakah informasinya secara daring atau luring? Boleh diceritakan. Sumber informasi ya, biasanya sih dari ini, sosial sosial media ya, kayak TikTok, Instagram, tapi biasanya TikTok sih, soalnya kan TikTok ada juga, biasanya mereka tuh kan nampilin diskon-diskonnya tuh kan, TikTok Shop segala macam. Nah itu saya juga dari informasi dari situ. Terus kalau yang luringnya mungkin dari keluarga, dari temen mungkin ya, cerita-cerita, tapi ya kebanyakan dari daring sih, dari sosial media online gitu. Jadi Nopal lebih sering online ya lewat sosial media gitu ya. Ya kalau buat destinasi pariwisata gitu ya. Mhm. Oke, baik. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pengalaman terbaik dan terburuk Nova saat mencari informasi wisata secara online gitu. Jadi Nova tuh pengalaman terbaik dan terburuknya apa gitu saat mencari informasi destinasi wisata gitu. Ada gak gitu? Pengalaman terbaik dan terburuk. Terbaiknya mungkin, eee, kalau misalkan yang di iklan, kan itu sesuai yang realitanya gitu. Itu udah bagus banget sih. Walaupun terkadang ya yang diiklankan juga nggak terlalu bagus banget, cuman sesuai sama yang aslinya. Kalau pengalaman terburuk kan ya sebaliknya, sebaliknya itu berarti nggak sesuai. Yang di iklannya, yang di apa, videonya gitu misalkan di TikTok udah bagus banget diiklaninnya, pemasarannya juga bagus banget, tapi pas udah sampai sana tuh malah zonk gitu, malah jelek. Itu sih pengalaman terburuknya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apa tantangan terbesar yang Nopal hadapi saat mencari informasi tentang destinasi wisata? Boleh diceritakan? Tantangannya ya, Ya, tantangan yang mmm, Ham hadapi. apa ya, mungkin dari segi harga ya, dan bukan lebih tantangan sih kayak lebih nggak pasti aja. Jadi misalkan gini, aku udah nyari tempat pariwisata, misalkan Taman Safari ya, Taman Safari di Traveloka ataupun di website-website lainnya itu harganya misalkan 100.000. Nah, tapi di TikTok ini harganya bisa sampai 50.000 gitu, diskonnya luar biasa. Jadi di Traveloka ini nggak nampilin harga diskon yang di TikTok. Nah, itu saya juga males banget sih. Jadi ya kadang-kadang tuh saya harus 2 kali nyari gitu. Pertama, karena di TikTok itu, apa namanya,
informasi kurang banyak kan, kurang ada detail-detail informasi, cuman ada biasanya video doang kan, video dan segala macam, kurang ada detailnya, jadi harus Traveloka bener detailnya lagi. Tapi, ya di Traveloka harganya beda sama yang di TikTok, jadi ya perbedaan aja sih, kayak gitu. Jadi intinya tantangan terbesarnya itu di informasinya ya kurang ya gitu ya. Ya, informasinya kurang, tapi harganya lebih bagus di TikTok, tapi di Traveloka informasinya bagus, cuman harganya lebih mahal, kayak gitu. Oh, oke oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Nopal, fitur atau informasi apa yang paling penting dalam sebuah platform informasi wisata gitu? Eee, Fitur ya, Iya, mungkin yang paling penting ya. yang paling penting itu deskripsi sih, deskripsi dari dari tempatnya. Yang mendetail gitu dari segi, jam berapa buka, misalkan ada acara nih, acara itu apa namanya, dijelaskan sampai dari jam berapa sampai jam berapa. Terkadang kalau misalkan aku book hotel nih, misalkan ada acara apa gitu di hotelnya, nah itu harus jelasin di pendaftarannya ataupun di website mereka gitu. Jadi harus jelas tiap, acara yang bakal saya saya book gitu, saya booking. Harus jelas, dan pokoknya mendetail lah deskripsinya. Jadi menurut Nopal tuh fitur yang paling penting tuh deskripsi ya gitu. Deskripsinya Ya, mendetail. ya, oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang Nopal harapkan dari sebuah website penyedia informasi wisata agar pengalaman perencanaan perjalanan lebih mudah? Jadi harapan Nopal tuh apa gitu untuk website penyedia informasi wisata agar pengalaman perencanaan Nopal tuh jadi lebih mudah gitu. Ya yang tadi saya bilang kan deskripsinya itu mendetail, jadi saya bisa pastiin lagi sama jadwal-jadwal lain yang bakal saya book juga. Jadi misalkan, ya udah terjadwal lah semuanya, udah ada detail-detailnya segala macam, udah tertulis di deskripsinya. Selain deskripsi mungkin, diskon-diskon ya, mungkin diskon-diskon juga bisa lebih bagus. Kayak yang tadi kan, jadi, diskonnya di TikTok, informasinya di Traveloka, kalau bisa digabung aja gitu. Oh, oke oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ada jenis informasi atau fitur tertentu yang seringkali sulit ditemukan saat mencari referensi wisata gitu? Apakah ada? Kalau ada boleh diceritakan. Yang sulit ya, mmm, itu sih, tadi kan saya mention ya misalkan di hotel itu ada acara tambahan gitu, acara event yang cuman misalkan, annual gitu, terus setahun sekali, misalkan sebulan sekali. Nah itu biasanya kalau di Traveloka kalau kita nge-book hotel gitu, nggak dijelasin event kayak gitu, harusnya dijelasin. Jadi setiap, kita mau book nih misalkan dari hari Senin sampai hari Rabu. Nah, misalkan di tengah-tengah jadwal itu ada event, nah itu bisa banget tuh ditambahin, penjelasannya, kalau nanti saya book di hari ini, itu ada event apa gitu, sama saya menginap di hotel tersebut. Nah itu salah satunya ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Nopal pernah menggunakan website sejenis sebelumnya seperti Traveloka dan lain-lain gitu? Jika iya, apa yang Nopal sukai atau tidak sukai dari platform tersebut gitu? Iya tadi saya udah mention ya, Traveloka saya pernah pakai dan yang saya suka itu mereka tuh cukup detail informasinya, cuman yang saya kurang suka, diskonnya itu nggak terlalu gede, nggak kayak di TikTok, gitu. Hmm. Kalau tidak sukainya apa? Jadi tadi diskonnya kurang besar, Hmm. Oke jadi oke. kurang pasti aja gitu. Baik, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang lebih Nova sukai yaitu membaca artikel informatif, menonton video atau melihat ulasan pengguna saat mencari referensi wisata gitu. Dan apa alasannya gitu? Yang pertama itu video dulu, biasanya kalau video udah jelas, udah cukup gitu informasinya, saya bakal langsung beli tiketnya segala macam. Cuman kalau kurang kurang jelas, saya bakal cari lagi di website-nya, di website resminya, di website resmi dari, tempatnya tersebut. Dan juga review-reviewnya, dan itu misalnya review itu dari Google atau Traveloka ataupun ya segala macam lah. Jadi ya turutannya pasti video dulu, karena yang pasti lewat kan, yang pasti lewat itu video di TikTok. Itu juga kalau udah pengen banget nih, cuman di TikTok tuh kurang informasinya, saya bakal ke website mereka. Kalau kalau di sana juga kurang, misalnya kurang ada,
review-reviewnya, nah saya bakal pergi ke TikTok, ke Traveloka ataupun ke Google buat nyari review-review dan ulasannya gitu. Oke, baik. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Nopal, mengapa penting memiliki platform yang menyediakan informasi wisata yang akurat dan mudah diakses gitu? Boleh diceritakan? Penting lah, kalau menurut saya yang akurat pasti penting, soalnya kan, eee, kalau dibohongin juga pasti nggak enak dong, kita udah beli, udah bayar, tapi nggak sesuai kenyataan, itu pasti nggak enak dan juga memperburuk pengalaman. Jadi ya penting banget. Oke, oke. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu, dalam situasi seperti apa Nopal merasa sangat membutuhkan informasi wisata yang cepat dan terpercaya gitu? Eee, Gimana ya, saya belum pernah berpengalaman buat merencanakan pariwisata secara, mendetail, soalnya biasanya saya kalau pergi-pergi itu bawa orang tua kan. Jadi ya saya, kurang terbiasa buat mendetailnya. Jadi tapi kalau misalkan saya mau nyari tempat wisata, biasanya orang tua saya nyuruh gitu, "Pak, coba cariin di TikTok," segala macam. Nah, terus saya bisa nyari di TikTok dulu, soalnya kan yang paling mudah kan, paling cepet dan, paling gampang bisa dibilang. Oke, baik. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu, jika Nova bisa membayangkan website informasi wisata yang ideal, bagaimana website tersebut bisa membantu Nova dalam perjalanan gitu? Kayak Gambarin website-nya gitu. ya seperti Traveloka gitu kan, website informasi wisata yang ideal. Nah, bagaimana website tersebut bisa membantu Nova dalam perjalanan gitu? Ya tadi saya sudah mention kan, itu yang penting deskripsinya itu bagus, deskripsinya itu detail. Jadi ya, apapun yang saya booking itu sesuai jadwal, gitu, nggak ada yang tabrakan, nggak ada yang miskomunikasi, gitu. Jadi Oke, harus mendetail deskripsinya. ya baik. Terus pertanyaan terakhir yaitu, menurut Nova, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan pengalaman wisata secara keseluruhan? Apakah sangat penting? Kalau penting boleh diceritakan gitu. Penting dong, soalnya kan, eee, zaman sekarang banyak banget orang yang beralih maksudnya orang yang mengeluarkan waktunya di TikTok ya, di sosial media dan itu juga menjadi opportunity buat para pemilik, tempat wisata buat mempromosikan tempat mereka gitu. Jadi kalau misalkan, eee, gimana ya, ya lebih mudah aja gitu buat mereka mencapai pasar mereka, target mereka gitu. Jadi penting banget sih teknologi buat terutama buat mereka yang, apa sih, memasarkan tempat wisata. Baik. Baik, pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir yang saya tanyakan. Sesi wawancara ini kali ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Nova yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara kali ini. Sebelum saya tutup, apakah Nova punya saran, masukan, atau lainnya untuk mengembangkan website kami gitu? Website saya maksudnya. Saran, masukan ya, Iya. eee, nggak ada sih, semangat aja buat kalian Oke, membangun website-nya, baik, oke? terima kasih atas masukannya, sarannya gitu. Mungkin cukup sekian sesi wawancara kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Eh, saya tutup wawancara kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.